Ta'ala meletakkan kejayaan, kesuksesan pada manusia, pada diri manusia, hanya pada seluruh manusia, hanya ada pada agama yang sempurna. Umat pada saat ini belum ada kekuatan mengamalkan agama secara sempurna, karena pada diri mereka belum terdapat 6 sifat yang mulia. Umat pada saat ini belum ada kekuatan mengamalkan agama secara sempurna. Umat pada saat ini belum ada kekuatan mengamalkan agama secara sempurna, karena pada diri mereka belum mendapat sifat yang mulia. Para sahabat radhiyallahu anhum telah mampu mengamalkan agama secara sempurna, karena pada diri mereka telah terdapat 6 sifat yang mulia. Umat pada saat ini akan mampu mengamalkan agama secara sempurna apabila memiliki 6 sifat yang mulia tersebut. 6 sifat tersebut: 1. Yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2. Salat khusyuk wal wudu. 3. Ilmu ma'asyikir. 4. Ikromul muslimin. 5. Tasbihun niyah. Dia lupa nama malam. Lupa nih ikromul muslimin malam. Iya, ikromul muslimin ya. 5. Tasbihun niyah. 6. Dakwah wal tabligh. Sifat pertama yaitu la ilaha illallah. Maksudnya tidak ada yang berhak, artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah atau selain Allah. Maksud dan tujuannya mengeluarkan kebesaran-kebesaran makhluk yang ada pada diri kita dan yang ada pada dalam hati, yang ada dalam hati kita masukkan hanya kebesaran-kebesaran Allah ke dalam hati. Terus fadilahnya. Guleng, melemah jam. Guleng. Fadilahnya. La ilaha illallah. Fadilahnya, man mata wa huwa ya'lamuna annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Artinya barang siapa yang mati sedangkan ia yakin tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka dijamin masuk surga. Man sahidan la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lizaluhu dahala min abwabal jannati sya'a. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan aku Muhammad adalah utusannya, hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya, maka akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Sekecil-kecilnya iman, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan surga seluas 10 kali dunia. Cara mendapatkannya: mendakwakan pentingnya iman, latihan dengan membentuk halaqah iman, berdoa agar diberi hakikat iman. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah artinya Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat hanya dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yashhadu ahadun an la ilaha illallah wa anni rasulullah fayadkhulan nara aw tatma'inna aw ama. Tidak akan masuk neraka seorang yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Hadis. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajruhu mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku dikala rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang mati syahid.
Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani qana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia cinta kepadaku, dan barang siapa cinta kepadaku akan di surga bersamaku. Cara mendapatkannya, mendapatkan pentingnya sunnah, latihan dengan cara menghidupkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari 24 jam. Berdoa kepada Allah agar diberi hakikat sunnah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat zuhur. Salat artinya salat dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah membawa sifat ketaatan kepada Allah dalam salat ke dalam kehidupan sehari-hari. Padilanya inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Wasta'inu bisyabri was salat, dan carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Cara mendapatkannya, mendakwakan pentingnya salat, latihan dengan memperbaiki sohirnya salat, menghadirkan keagungan Allah dan salat, dan belajar menyelesaikan semua masalah dengan salat. Sifat yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diberi hakikat salat khusyuk wal khudu'. Ilmu ma'asikir, ilmu semua petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir artinya mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Maksudnya mengamalkan perintah-perintah Allah pada setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah dalam hati, mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padilanya man yuridillahu bihi khairan yufaqihi fid din. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan pahamkan padanya tentang agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahharallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Jalan ke surga. Ya Abu Syar, la antaddu wa fata'allama ayatan min kitabillahi khairun laka min an tuzalli mi'ata rakatin wala antaddu wa fata'allam ma baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal bihi khairun laka min an tuzalli al-fara'atin. Wahai Abu Syar, sesungguhnya kepergianmu untuk mempelajari satu ayat dari Allah itu lebih baik bagimu daripada melakukan sholat 100 rakaat. Dan sesungguhnya kepergianmu untuk mempelajari satu bab ilmu, apakah dapat diamalkan atau tidak dapat diamalkan, itu lebih baik bagimu daripada melakukan sholat 1000 rakaat. Fadilah zikir. Mazalul ladzi yazkuru rabbahu wallazi la yadhkuru rabbahu mazalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dan tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Ala bizikrillah tatma'innal qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Waskuruni waskurkum, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Cara mendapatkannya, ilmu fadail, mendakwakan pentingnya ilmu fadail, latihan dengan duduk dalam halaqah taklim ilmu fadail, mengajak manusia duduk dalam halaqah taklim fadail dan menghadirkan fadilah dalam setiap amal. Berdoa kepada Allah agar diberi hajat pada ilmu fadail. Ilmu masyail,
dakwakan pentingnya ilmu masail, latihan duduk dalam halaqah taklim ilmu masail, menanyakan masalah dunia dan agama pada ulama dan bersiarah silaturahmi pada ulama, berdoa kepada Allah agar diberi hajat pada ilmu masail. Cara mendapatkan zikir, dakwakan pentingnya zikir, latihan dengan membaca Al-Quran 1 juz setiap hari, tasbihat 100 selawat, istighfar setiap hari 100 kali, pergi pagi dan petang. Pagi dan petang. Oh, pergi pagi dan petang. Berdoa kepada Allah agar diberi hakikat zikir. Ikramul muslimi artinya memuliakan sesama muslim. Maksudnya menunaikan hak-hak sesama muslim tanpa menuntut hak daripadanya. Padilanya, wallahu fi aunil abdi ma qaral abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selagi dia menolong saudaranya. Man satara aurata akhihi satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Wa man kasafa auratan akhihil muslimi kasafallahu auratahu hatta yabdahahu biha fi baiti. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutup aibnya. Barang siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya sampai ia dipermalukan di dalam rumahnya sendiri. Dipermalukan di rumahnya sendiri. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Cara mendapatkannya, mendakwakan pentingnya ikramul muslimin, latihan dengan cara mengucapkan salam pada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal, memuliakan ulama, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, dan menghargai sesama, bergaul atau berbaur dengan orang yang berbeda wataknya berbeda-beda, berdoa kepada Allah agar diberi akhlak seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasbihun niyah artinya membersihkan niat. Maksudnya membersihkan niat dalam setiap amalan semata-mata karena Allah. Padilanya, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalidan waktu jabihi wajahahu. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas dan mengharap keridhaannya. Innallaha la yanzuru ila zuwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupamu dan hartamu, tetapi Allah memandang pada hatimu dan amalmu. Ya Mu'az, akhli dinaka yakfika amalul qalil. Wahai Mu'az, jagalah keikhlasan. Amalan dengan ikhlas walaupun sedikit akan mencukupi. Cara mendapatkannya, mendakwakan pentingnya ikhlas. 2. Latihan dengan mengoreksi niat sebelum beramal dan sesudah beramal, dan sebelum beramal, sedang beramal, dan selesai beramal. Berdoa kepada Allah agar diberi hakikat ikhlas. Dakwah tabligh, dakwah artinya mengajak, tabligh artinya menyampaikan. Maksud dan tujuan memperbaiki diri, yaitu dengan mempergunakan diri dan harta seperti yang diperintahkan Allah, menghidupkan agama secara sempurna pada diri sendiri dan semua manusia di seluruh alam dengan menggunakan harta dan diri sendiri. Padilanya,
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik dari perkataan mengajak manusia taat kepada Allah. Quran, Al-Quran. Man da'a ila hudan qala lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa mengajak pada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Lagatwatun fi sabilillahi aw rahwatun khairum minad dunya wa ma fiha. Sepagi sepetang berada di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cara mendapatkannya mendakwakan pentingnya dakwah dan tabligh. Latihan dengan cara meluangkan waktu keluar di jalan Allah minimal 4 bulan dalam seumur hidup, 40 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, 3 hari setiap bulan, dan 2,5 jam setiap hari. Berdoa kepada Allah agar diberi hakikat dakwah wa talim. Insyaallah saya bersedia 4 bulan. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah, Tuhan yang dirahmati Allah.